ada Kostiah, ada banyak sekali bloger. Nah, di situ sebelum mereka terjun, sebelum mereka melukis, biasanya malam-malam adalah mereka akan mendengarkan kehidupan petani. Jadi petani di Tambak Loro itu kehidupan petani yang miskin di pantai utara Jawa. Mereka akan jadi selama 3 hari mereka akan terjun hidup bersama, mendengarkan, mengetahui tentang persoalan-persoalan kehidupannya. Baru kemudian sesudah itu mereka akan melukis, mereka akan menuangkan di dalam kanvas mereka. Nah, dalam tulisan Pak Hersi yang Turba di Tambak Loro, di situ ada Trubus almarhum. Itu bagaimana, jadi bagaimana antara pengalaman lapangan, jadi teori yang didapat di Sanggar tadi seperti yang dikatakan, ada teomarxisme, tidak hanya marxisme tetapi beberapa filosof kiri, biasanya kiri ya, dan mereka tidak bicara yang kanan tapi kiri. Kemudian mereka Turba berbicara dengan petani, hidup dengan petani, dan berinteraksi dengan petani, dan atau dengan nelayan seperti di Tambak Loro, itu sudah ditulis dalam bukunya Pak Hersri. Kemudian mereka akan kemudian akan melukis. Dan menurut Pak Hersri, goresan atau warna itu tidak penting. Yang penting adalah bagaimana mereka menuangkan perspektif realitas yang hidup yang mereka temukan di lapangan itu di dalam lukisan mereka, sehingga goresan warna itu sangat tidak menjadi tidak penting. Nah, di situ juga ada Koslan Budiman yang sudah meninggal menjadi eksil di Belanda, itu mempunyai sketsa-sketsa goresan yang sangat tajam. Kemudian ada Basuki Reksobowo yang Turba, saya cuma tidak bisa share ya. Itu lukisan Turba tentang bagi hasil itu sangat hidup sekali. Padahal goresan-goresannya kalau dilihat lukisan Basuki Reksobowo itu hanya kuning, merah, hitam seperti itu. Tetapi kalau diamati itu dia hidup. Jadi itu Turba tentang bagi hasil. Ini saya hanya menyuarakan Pak Hersri yang dia kurang bisa sekarang ini karena sakit tidak bisa bicara langsung. Jadi saya ingin memperkuat apa yang sudah dikatakan Mas Antariksa bahwa diskusi di antara seniman, penguatan ideologi politik dan membaca realitas di masyarakat itu menjadi poin penting untuk para seniman. Tapi tidak hanya Turba, tapi juga bagaimana seniman-seniman lekra harus menjadi bagian dari gerakan transinternasionalisme. Jadi internasionalisme itu menjadi bagian dari dari gerakan seniman-seniman lekra. Salah satu contohnya tadi Jepang, itu Sanshansi Kusa, itu seniman-seniman di Jepang itu sangat kuat hubungannya, dan bagaimana kemudian ketika konferensi pemuda internasional di Berlin, itu Sujoyono Hengantung, Basuki Reksobowo, dan beberapa seniman itu membuat poster-poster tentang suara seniman melawan kolonialisme dan imperialisme. Jadi tidak hanya di tingkat dasar, di tingkat bawah, ini menurut Pak Hersri, tetapi juga seniman mempunyai keterlibatan di dalam gerakan pembebasan nasional dan gerakan anti kolonial dan anti imperialisme. Begitu Mas Alfian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu.